Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai akhlak mahasiswa di media sosial. Yang pertama ada makna akhlak. Kata akhlak secara etimologis berasal dari bahasa Arab atau huluk yang memiliki arti sifat, tabiat, adat, kebiasaan, perangkai, watak, adab, dan budi pekerti. Pada hakikatnya, huluk atau budi pekerti ialah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian. Dari sini, timbullah berbagai macam perbuatan yang spontan, tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pikiran. Adapun dalil Al-Quran mengenai akhlak. Dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Adapun sumber-sumber akhlak, yang dimaksud sumber-sumber akhlak adalah yang ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela, sebagaimana keseluruhan ajaran Islam dalam sumber akhlak adalah Al-Quran dan hadis. Tingkah laku Nabi Muhammad SAW merupakan contoh suri tauladan bagi umat manusia semua. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya kamu Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dalam Quran Surah Al-Qalam ayat 3-4. Nah, adapun macam-macam akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Yang pertama akhlak mahmudah, di mana akhlak yang baik yaitu segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW yang termuat dalam Al-Quran dan hadis, dan segala perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Contohnya, akhlak mahmudah diantaranya jujur, amanah, sabar, ikhlas, dermawan, dan lainnya. Yang kedua ada akhlak mazmumah, di mana akhlak ini adalah perangkai atau tingkah laku yang tercermin dari tutur kata, tingkah laku, sifat yang tidak baik, di mana perangkai atau tingkah laku mengakibatkan orang lain tidak senang. Akhlak ini akan mendatangkan kerugian-kerugian diri sendiri ataupun orang lain. Contohnya yaitu sikap egois, serakah, kikir, dusta, sombong, dengki, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup akhlak. Akhlak memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena mencakup semua aspek kehidupan. Adapun ruang lingkupnya yaitu yang pertama akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak kepada Rasul, yang ketiga akhlak kepada diri sendiri, yang keempat akhlak dalam keluarga, yang kelima akhlak dalam masyarakat, dan yang keenam akhlak dalam bernegara. Nah, yang selanjutnya
adab dalam bermedia sosial. Yang pertama ada muraqabah. Bentuk muraqabah dalam bermedia sosial adalah sikap kehati-hatian, tidak reaksioner ketika membaca berita, sehingga akan mendorong kejujuran karena kesadaran apapun yang dikerjakan selalu diawasi dan dicatat. Dalam hal muraqabah hanya dimiliki oleh orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena pengawasan ini sifatnya gaib, maka landasannya adalah iman. Bagi mereka yang tidak beriman, takutnya hanya pada orang nyata saja. Yang kedua, bertanggung jawab. Perwujudan sikap bertanggung jawab ketika bermedia sosial seperti akan memulai dengan membaca basmalah dan menyadari sepenuhnya dalam hal apapun akan dimintai pertanggungjawaban, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun manusia. Nah, yang ketiga ajas manfaat, di mana ajas manfaat ini adalah memanfaatkan teknologi, diantaranya marketing online, media promosi dagangan, Gojek, GoFood, GoPay, Zoom-meeting, dan Google Meet, serta media informasi lainnya. Meskipun kemampuan fisik manusia terbatas, misalnya pandangan, pendengaran, begitu pula kekuatan dan keterampilan tangan dan kakinya dengan teknologi dapat dimudahkan. Nah, yang selanjutnya harus selektif menerima informasi. Perwujudan sikap selektif dalam bermedia sosial adalah kita harus menggunakan akal dan pikiran kita dan juga meminta petunjuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan merujuk pada orang-orang yang memiliki kompetensi dalam kepentingan urusan keduniaan sehingga kita tidak masuk dalam kesesatan, melainkan kebenaran. Jalan yang dipakai jangan hanya taklid saja tanpa mengetahui apakah benar sesuai dengan ketentuan. Dalam bermedia sosial, kita harus memiliki etika untuk mengikuti apa-apa yang kita tidak tahu, kita tidak lihat, ataupun dengar, maupun tidak sesuai dengan fakta yang ada. Haram berkata atau berbuat tanpa disadari oleh ilmu karena dapat menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengikuti apa yang kita tidak mengetahuinya karena kelak akan ditanyakan anggota badan ini pada hari kiamat tentang apa yang telah diperbuat oleh manusia. Sekian yang cukup dapat saya sampaikan dari materi akhlak terhadap mahasiswa di media sosial. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.